Hindia Belanda adalah Nederlandes Kostbaarheidssieraad atau permata paling berharga bagi kerajaan Belanda. Jika Hindia Belanda merdeka, maka akan membawa penderitaan bagi Belanda. Diskursus ini dikukuhkan oleh pers Belanda pada dekade 1940-an dalam ungkapan Indy Verloren, Rampspoed Geboren yang berisikan kerisauan kalangan konservatif negara itu akan merdekanya Hindia Belanda. Pada saat itu Belanda diduduki oleh Nazi Jerman, sementara koloninya di utara Australia dalam bayang-bayang diserang lalu dikuasai oleh Dai Nippon. Ratu Wilhelmina, yang saat itu memerintah kerajaan Belanda dalam pengasingan di Britania Raya sempat berpidato, berisi janji pemerintahan baru bagi Hindia Belanda setelah perang berakhir. Pemerintahan baru yang dimaksud adalah memberikan otonomi yang luas semacam negara selatan Hindia Belanda, di mana sang ratu masih menjadi pemimpinnya. Otonomi semacam ini akan menjadikan Hindia Belanda merdeka mengatur pemerintahannya sendiri, namun yang menjadi kepala negara tetap raja atau ratu Oranje. Keadaan ini memungkinkan karena sebelum perang, Hindia Belanda sejatinya telah memiliki parlemen sendiri, atau Volksraad, dan sudah menentukan kebijakan dalam negeri. Akan tetapi, harapan untuk menjadikan Hindia Belanda serupa negara di selatannya sirna ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari Dai Nippon. Persepsi publik konservatif sayap kanan di Belanda kemudian mulai dihantui lepasnya jajahan yang paling berharga ini. Pasalnya Hindia Belanda adalah jajahan yang memiliki nilai kapital terbesar dalam pembangunan ekonomi negeri Oranje itu, setidaknya sejak dinikmatinya hasil culture stelsel. Kekuatan ekonomi Belanda bukan terletak pada aktivitas ekonomi dalam negeri, melainkan kapitalisasi di Hindia yang menguntungkan Belanda. Jika sistem yang telah terjadi seratusan tahun ini mandek, maka orang-orang Belanda sayap kanan dihantui mitos kehancuran negaranya. Mitos soal Indy Verloren, Rampspoed Geboren ini terus dipelihara oleh pemerintah kolonial untuk mendapatkan dukungan soal penegakan supremasi Belanda di Hindia. Ekonomi Belanda pasca pendudukan Nazi Jerman memang dapat dikatakan terpuruk dan banyak infrastruktur yang hancur karena perang. Jalan pintas dari mengembalikan dan menata ekonomi Belanda sesuai relnya kembali adalah dengan berpijak pada Hindia Belanda yang baru saja dibebaskan oleh sekutu. Dinasti Oranje dan masyarakat Belanda merasa Perjanjian Anglo-Dutch Civil Affairs Agreement yang memperbarui Van Mook, MacArthur Civil Affairs Agreement, di mana wilayah Hindia Timur akan dikembalikan kepada kerajaan Belanda, harus ditegakkan. Terlebih lagi figur Soekarno, Hatta, dan kalangan nasionalis Indonesia dianggap sebagai kolaborator Jepun. Mereka ini menurut persepsi publik Belanda, sudah sepatutnya diadili atas perannya mendukung Nihonjin selama masa Perang Pasifik. Pada saat pasca perang, publik Belanda menganggap Republik Indonesia yang diproklamasikan Soekarno dan Hatta tidak lebih dari pemerintahan yang kacau, tidak becus mengurus dirinya sendiri, dan gagal memelihara perdamaian. Akibatnya publik Belanda mendukung penuh kebijakan menegakkan Rust en Orde di tanah kolonialnya. Publik Belanda menganggap orang-orang Hindia sudah sepatutnya dilindungi dari kalangan nasionalis Indonesia yang telah membuat keadaan jadi kacau. Mereka beranggapan tugas suci kolonial yang telah diemban sejak politik etis atau ethische politik masih perlu diteruskan dan belum rampung membuat Hindia Belanda beradab. Cara untuk mewujudkan hal itu adalah mengirim pasukan ke tanah Hindia Belanda. Publik dan pasukan Belanda berisikan anak-anak muda yang berangkat ke Hindia Belanda beranggapan kalangan Republikan sebagai penjahat yang harus dienyahkan karena telah mengacau. Ratu Wilhelmina yang mewarisi mental Indy Verloren, Rampspoed Geboren berharap Hindia Belanda menjadi koloni kembali. Ia sangat membutuhkan koloni yang bagaikan Kostbaarheidssieraad ini tetap ada untuk mengembalikan pemulihan Belanda pasca perang. Keadaan pasca perang, menurut pola pikir Wilhelmina harus dikembalikan sebagaimana mestinya, dan program politik etis tetap diteruskan, serta memberikan otonomi penuh pada Hindia secara bertahap.
Wilhelmina juga menilai Belanda sebagai sekutu adalah pemenang perang, sehingga Hindia Belanda sudah semestinya dikembalikan sebagaimana sebelum invasi dan pendudukan Jepun. Sang Ratu menganggap Indonesia belum waktunya menjadi negeri sendiri, karena masih membutuhkan uluran tangan bantuan Belanda. Keadaan Indonesia yang carut-marut setelah memerdekakan diri, seakan membenarkan pola pikir Wilhelmina bahwa orang-orang lokal belum becus mengurus negaranya sendiri. Ratu Wilhelmina, dianggap sebagai eyang pada masa kolonial, menilai pihak nasionalis yang menginginkan Indonesia merdeka adalah kelompok minoritas yang mengacaukan keadaan. Ratu dan publik Belanda menilai hanya kalangan nasionalis saja yang durhaka. Mereka beranggapan masih banyak orang Hindia yang ingin keadaan kembali tentram seperti sebelum serangan Jepun. Oleh sebab itu, kedurhakaan ini kemudian dihukum dengan jalan pengiriman pasukan dalam jumlah besar untuk memberantas kalangan yang menginginkan kemerdekaan. Ratu Wilhelmina tidak rela Indonesia merdeka karena dirinya masih berpikiran keadaan akan lekas dipulihkan. Pasalnya mayoritas rakyat koloninya ingin kembali ke dalam keadaan pra-perang yang damai. Persepsi kolonial semacam ini justru blunder, karena pada akhirnya ketentraman tidak kunjung terwujud dan kekerasan terus berkecambuk. Keadaan ini memaksa Belanda berulang kali duduk di meja perundingan. Pada tahun 1947, kesehatan Ratu Wilhelmina justru memburuk, padahal saat itu masa Republikan Indonesia melawan Nica belum juga berakhir. Ratu Wilhelmina dalam kondisi kesehatan terus menurun, justru dikritik habis-habis oleh parlemen dan ekonom Belanda. Ratu dinilai telah gagal menstabilkan keadaan di tanah koloni. Kesehatan Ratu Wilhelmina di tahun itu mulai menurun, yang memaksanya untuk menyerahkan tugas kerajaan kepada Putri Juliana. Kesehatan Ratu Wilhelmina yang terus memburuk, memaksanya meletakkan tahta, sehingga pada tanggal 4 September 1948, Ratu Belanda secara resmi dijabat oleh Juliana. Sang Ratu baru inilah yang kemudian harus berkompromi dengan penguasa parlemen Belanda, yang diwakili koalisi Partai Buruh Sosial Demokrat, Amerika Serikat dan Inggris, yang mewakili sekutu, serta PBB yang mendesak perdamaian di tanah kolonial, yang akhirnya kemerdekaan Indonesia diakui pada tahun 1949 lewat Konferensi Meja Bundar atau KMB. Ketidakrelaan Ratu Wilhelmina, sebagaimana penjelasan di atas membuktikan bahwa Belanda memang enggan melepas Indonesia jadi negara yang berdaulat penuh. Hal itu disebabkan Indonesia adalah jalan pintas mengembalikan kondisi carut-marut ekonomi Belanda pasca pendudukan Nazi Jerman. Adanya mitos kolonial bahwa kemerdekaan Indonesia membuat Belanda menderita dan jadi negara miskin di Eropa justru sama sekali tidak terbukti. Belanda, dengan bantuan Marshall Plan sejak tahun 1947, justru dapat bangkit dari keterpurukan tanpa perlu menjajah Hindia lagi.